Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang seseorang atau sosok yang memikirkan dan merindukan kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek energinya ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Leo. Cek energi kamu di sini. Siapakah dia yang lagi menahan rindu atau yang kangen sama kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Nine of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu The Fool, ada kartu Two of Pentacles, ada kartu The Empress. Ini zodiaknya Gemini, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita cek ya di kartu Nine of Cups. Ini menggambarkan jika kamu orang yang single ya, kamu akan disukai oleh seseorang. Dan seseorang ini ya mungkin melihat kamu itu orang yang berbeda dari siapapun ya, sehingga membuat dia itu kayak kepikiran terus sama kamu di saat mungkin bertemu dengan kamu. Ya mungkin antara kamu dengan dia itu ada pernah bertemu, terus di pertemuan itu membuat dia kayak kepikiran aja dengan kamu gitu loh. Ini jika dia orang baru, dia akan merasa kamu itu orang yang berbeda. Oke, mungkin kamu itu orang yang baik, kamu itu orang yang bahkan terlalu baik gitu loh. Bahkan ada juga sih dia kayak menyadari, oh kamu itu terlalu baik, bahkan kamu itu juga sering dimanfaatin. Itu yang membuat dia kayak, aku nggak tega nih untuk manfaatin kamu, dan aku nggak tega melihat kamu dimanfaatin. Sehingga seseorang itu datang ke dalam hidup kamu. Nah jika ini kamu single, jika kamu yang berpasangan, seseorang ini akan benar-benar kayak ya memiliki cinta yang saling apa ya, yang saling ada feedbacknya gitu loh. Dia mencintai kamu, kamu juga mencintai dia. Nah jika ini tentang seseorang dari masa lalu ya, aku melihat seseorang dari masa lalu itu tidak bisa meninggalkan kamu. Maksudnya itu dia selalu mikirin kamu, tidak bisa melupakan kamu di sini. Apapun itu, walaupun dia sudah punya pasangan, walaupun dia sudah punya ya istri gitu ya atau suami, dia akan selalu ingat sama kamu. Mungkin dengan kebaikan kamu, dengan lemah lembutnya kamu, dengan tanggung jawab yang kamu miliki gitu ya. Itu yang dia ingat dari kamu. Bahkan jika dia membandingkan kamu dengan yang lain, ya kamu tiada bandingnya gitu loh. Ya. Jadi ini yang membuat orang merindukan kamu di sini. Ya, bisa jadi ya kamu pikirkan siapa dia yang kamu fokuskan di sini yang begitu merindukan kamu. Ya, coba bisa jadi jika kamu kepikiran dia, jika kamu tiap malam mikirin dia, bahkan ada yang mimpiin dia, arti kata dia merindukan kamu. Karena mungkin saja padahal kamu tidak ada melihat dia, padahal kamu juga tidak mikirin dia, gitu ya. Terus ya tiba-tiba aja malam mimpiin, terus bangun tidur kamu kayak kepikiran aja. Itu artinya ya bisa jadi dia kangen sama kamu ya. Oke? Inilah dia. Intinya ada cinta nantinya di sini. Jika kamu dengan seseorang ini sudah menjalin suatu hubungan, maka hubungan ini akan benar-benar bahagia. Walaupun antara kamu dengan dia terpisah, dia akan selalu merindukan kamu di sini. Dia selalu akan ingat sama kamu. Walaupun di sini kamu ada yang sudah menikah, sudah punya pasangan, maksudnya tuh sudah sah gitu ya, atau sudah berkomitmen, mungkin dia harus pergi nih meninggalkan kamu karena suatu pekerjaan. Dia akan setia di sini. Ya, dia akan selalu merindukan kamu di sini. Oke? Nah, di sini ada The Fool. Nah, seseorang ini jika dia orang baru, dia akan
akan ingin memiliki satu hubungan dengan kamu. Dia akan pengen memulai satu hidup dengan kamu di sini. Ya, ini ada kata the fool. Tapi ini juga perlu kehati-hatian dari kamu atau dia. Ya, jangan sampai salah dalam memilih. Mungkin sebelum kamu memulai satu hubungan dengan dia, sebaiknya ya cari tahu dulu tentang siapa dia. Ya, intinya kenali dulu keluarganya, karakternya, sifatnya. Nah, jika di sini dia punya kekurangan, bisa nggak kamu menerimanya? Atau dia tahu nggak kekurangannya kamu? Kamu juga bisa. Kita bicara dulu deh dari hati ke hati gitu ya. Supaya kita tahu nih siapa diri kita, siapa kamu, terus apa kekurangan, terus bisa nggak kita saling menerima gitu ya. Nah, itu yang terpenting. Nah, jika di sini ada satu kesepakatan yang kamu dapatkan, maka hidup baru akan segera kamu dengan dia mulai. Oke? Karena kalau kita menerima seseorang itu dari kekurangan, maka hubungan kita akan langgeng. Ya, jadi itu. Tapi kalau kita hanya melihat kelebihannya saja, nah setelah semua itu terjadi, semua hubungan itu sudah berlanjut ya, ternyata tiba-tiba aku melihat nih kekurangan seseorang, atau dia melihat kekurangannya kamu, jadi ilfeel. Disitulah terkadang banyak yang terjadi perpisahan, perceraian ya, karena dari awal tidak ada suatu komunikasi yang membuat kamu dengan dia saling memahami gitu loh ya. Nah, jadi di sini ada Five of Pentacles. Jika kamu tidak berpikir terlebih dahulu, tidak berpikir secara logika atau secara hati, ya kamu mengambil keputusan mungkin hanya dengan sebuah apa yang kamu lihat di luarnya saja, maka kesengsaraan akan terjadi di sini. Sebuah hubungan mungkin akan saling mengabaikan, ya, saling menyakiti juga, dan akhirnya ya hancur. Ini butuh suatu hal yang akan mempersatukan kamu dengan dia lagi. Ya, di sini ada ya, bisa jadi kamu berharap Tuhan mempersatukan kamu lagi, mungkin dengan cara yang mungkin lebih positif begitu. Ya, aku melihat antara kamu dengan dia memang ada perbedaan. Tapi jika kamu dengan dia bisa menerima satu sama lain, maka perbedaan ini akan lebih indah dipandang. Oke, nah. Di sini ada di Empress. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi single parents, atau seseorang yang mungkin sudah pernah menikah, ya. Bukan menjadi orang ketiga kamunya, enggak ya, tapi seseorang ini mungkin saja dia sudah pernah menikah lalu gagal, atau dia ditinggal pergi gitu ya untuk selamanya, bisa jadi. Nah, tapi seseorang ini kayak punya kasih sayang yang cukup besar terhadap kamu. Ya, bisa jadi orang ini adalah orang yang tepat untuk kamu, walaupun ada perbedaan status sosial, status antara kamu dengan dia. Mungkin kamu single, dia sudah janda atau duda, ya, tapi jika ada kecocokan ya kenapa tidak gitu loh. Kita kan mencari suatu kehidupan yang lebih bahagia, bukan suatu kehidupan yang nantinya akan hancur gitu loh. Ya, di sini akhirnya kamu akan memilih seseorang yang mungkin tidak kamu sangka-sangka nantinya, karena seseorang inilah yang kamu rindukan, atau dia merindukan kamu, seseorang yang tepat menurut dia gitu ya. Oke. Ini ada Knight of Swords. Knight of Swords ini merupakan suatu pemikiran seseorang yang membuat akhirnya kamu menyadari, oh, seseorang ini begitu berharga ya buat aku. Ya, seseorang ini sudah merindukan kamu sejak lama sebenarnya. Nah, setelah dia kayak tidak bisa menahan rindu ini, dan dia tahu kamu itu orang yang benar-benar single saat ini, ya, atau saat ini kamu lagi berada dalam keadaan terluka, dia akan hadir ke dalam hidup kamu, ya, membawa satu kebahagiaan. Dia mungkin akan bisa menghibur kamu, menyembuhkan luka hati kamu, ya. Inilah dia, seseorang yang merindukan kamu bisa jadi akan menjadi seseorang yang begitu berharga dalam hidup kamu, orang yang begitu penting dalam hidup kamu, ya. Ini dia. Oke. Ada Four of Cups. Ada seseorang yang begitu galau, ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu di sini. Bahkan dia tersiksa. Kenapa? Bisa jadi karena ulah dia sendiri. Dia sudah meninggalkan kamu. Mungkin karena orang ketiga. Ternyata orang ketiga itu tidak baik buat dia. Bahkan dia disakiti, sehingga membuat dia kayak, aku butuh seseorang yang bisa mengobati luka hati aku. Bisa jadi ini kamu ya tadi, yang bisa membawa sebuah cinta ke dalam hidupnya dia. Oke, seseorang ini kayak benar-benar ya mungkin dia kehilangan sesuatu
ya, kehilangan seseorang yang dia cintai. Ternyata orang yang dicintai itu bertepuk sebelah tangan rasanya, ya, rasa cinta. Mungkin dia hanya mencintai seseorang, ternyata orang itu tidak, ya. Sekarang dia tahu bahwasanya kamulah orang yang begitu berarti bagi dia, ya. Kita akan coba lihat lagi di sini dari perasaan terdalamnya dia, apa yang dia rasakan di sini. Oke. Perasaan terdalam seseorang terhadap kamu. Ya. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang yang akan mengungkapkan isi hatinya kepada kamu. Bagaimanakah itu? Nah, kita akan coba cek. You are wrong, ya. Ya, mungkin dia merasa, ya, saat dia mungkin menginginkan kamu masih beranggapan dia itu adalah orang yang arogan. Dia adalah orang yang salah. Dia orang yang hanya bisa menyakiti. Ternyata mungkin perasaan kamu itu salah terhadap dia. Karena seseorang ini mungkin sudah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang sudah bertransformasi. Atau dia sudah introspeksi diri. Dia sudah menata hidupnya kembali gitu, ya. Jadi bisa jadi kamu salah menilai dia gitu. I still don't have all the answer. Ternyata seseorang ini belum menemukan jawaban. Belum memiliki jawaban. Karena dia sudah menyampaikan isi hatinya ke kamu, tapi kamu tidak menjawab, kamu tidak mengatakan apa-apa, mungkin kamu hanya diam saja, ya, sehingga dia tidak menemukan, kamu itu suka nggak sama aku, kamu itu cinta nggak sama aku. Jadi dia tidak menemukan di sini. Oke? Dia mungkin lagi menunggu jawaban dari kamu nih, lagi menunggu jawaban. You hurt me, but that's okay, I guess. Nah, kamu menyakiti aku, tapi ya aku nggak apa-apa sih, gitu, ya. Dia nggak masalah. Kalaupun kamu menyakiti dia nggak masalah, karena dia tahu dia dulu pernah menyakiti kamu juga. Ini tentang isi hati seseorang yang pernah dekat dengan kamu, ya. Jadi seseorang ini dia juga merasa disakiti oleh kamu, tapi ya it's okay lah, itu nggak apa-apa gitu, ya. Aku terima apapun yang kamu lakukan terhadap aku, karena aku juga tahu aku salah dulunya, aku pernah menyakiti kamu gitu, ya. Itu yang dikatakan Rich Art. Ya mungkin semua ini harus aku terima. Mungkin ini juga menurut aku sih pencapaian aku sih, kalau aku bisa menerima semua ini gitu loh. Dan apapun itu, aku melihat ya aku harus bisa mencapai apa yang aku impikan saat ini gitu loh. Ya walaupun itu aku bisa menerima semua perlakuan kamu kepada aku, atau kamu mengecewakan aku, ya aku terima semuanya gitu. Oke, di sini ada sex with you. Ternyata ada seseorang yang merindukan kamu itu karena apa? Karena bergairah, karena seksnya. Karena dia ingin menyentuh kamu, dia ingin memeluk kamu, dia ingin mendekat ke kamu, ya. Ini ternyata yang diinginkan oleh seseorang terhadap kamu. Makanya dia begitu sangat merindukan kamu di sini. Oke. I can't even look at you right now. Aku tidak bisa melihat kamu setiap saat di sini. Ya intinya seseorang itu kayaknya aku pengen bertemu dengan kamu setiap saat, tapi ya nggak bisa gitu loh. Ini seseorang ini begitu merindukan kamu karena mungkin dia ada yang jauh dari kamu, dia mungkin yang benar-benar sudah terpisah dari kamu, ya. Padahal dia seperti ingin untuk selalu melihat kamu di sini. Tapi apalah daya, mungkin inilah kenyataannya. Dia mungkin mau tidak mau harus menerima kenyataan ini, ya, bahwasanya dia tidak bisa bertemu dengan kamu setiap saat. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk inisial seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Siapakah dia? Ya. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja, ya. Mungkin saja saat kamu bekerja nih, terus kamu lagi merasa meriang badannya, terus kamu nggak kerja, banyak nih yang merindukan kamu. Salah satunya teman kerja kamu, atasan kamu. Mungkin atasan kamu punya rasa suka ke kamu, sehingga dia kayak, kemana ya kamu ya? Kok bisa sakit ya kamu gitu ya? Padahal aku merindukan kamu loh. Padahal aku hari ini kayak pengen memberikan surprise kepada kamu gitu ya. Nah jadi ini ada juga sih beberapa dari kamu seperti itu ya. Oke, yang merindukan kamu. Ini ada saudara teman. Beberapa dari kamu mungkin ada terkoneksi dengan saudaranya teman. Karena keseringan ke rumahnya, karena keseringan bersama teman, ya udah ada saudara teman itu kayak melihat,
oh teman teman saudaraku kece juga ya gitu ya, cantik juga ya, ganteng juga ya. Nah disitulah mulai ada rasa ya. Oke. G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, mantan yang pernah menyakiti ini, dia kayak merindukan kamu. Kenapa? Dia tuh kayak saat ini mungkin lagi galau ya. Mungkin ini juga bisa dikatakan mantan. Dia lagi galau atau dia lagi diputusin nih, ya. Sehingga membuat dia merasa merindukan kamu. Ya, biasa itu merindukan mantan ya. Ada F dan G, kenalan di sosmed. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu punya kenalan di sosmed, ternyata dia begitu merindukan kamu. Kenapa? Karena kamu itu orang yang open gitu ya, kamu orang yang lucu, suka bercanda, terus kamu itu ngangenin. Mungkin itu yang membuat akhirnya dia kayak merindukan kamu. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Jika berkenalan itu membawa pengaruh positif, ya it's okay. Kalau ke negatif, ya kamu stop hubungannya. Negatifnya itu maksudnya apa? Mungkin ada yang meminta bantuan uang lah, transfer uang lah, atau ini itu ya. Kamu jangan. Karena jika itu ada, ya arti kata itu hanyalah seseorang yang akan membohongi kamu. Orang yang manipulatif gitu ya. Oke? Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.